stress reflex. Mana informasi sensoris pada tingkat spinal langsung direspon dalam bentuk respon motoris pada tingkat spinal motor. Kemudian aktivitas neural pada tingkat spinal yang menghasilkan tonus otot tadi ini dipengaruhi oleh aktivitas supraspinal. Saya ulangi, aktivitas neural pada tingkat spinal yang menghasilkan tonus otot tadi ini dipengaruhi dari aktivitas supraspinal. Apa itu Pak aktivitas supraspinal? Aktivitas saraf di atas spinal cord. Disebut sebagai supraspinal. Aktivitasnya di mana? Ada aktivitas pada tingkat korteks dan ada aktivitas pada tingkat brainstem. Ada aktivitas motorik pada tingkat korteks dan ada aktivitas motorik pada tingkat batang otak atau brainstem. Aktivitas supraspinal ini ada dua jenis. Ada yang sebagai inhibitory, dia menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal, dan ada aktivitas fasilitasi atau eksitasi atau fasilitasi untuk aktivitas neural pada tingkat spinal. Sehingga aktivitas neural pada tingkat spinal dipengaruhi oleh supraspinal pada tingkat korteks dan aktivitas neural pada tingkat batang otak. Di mana pada tingkat korteks ini akan terjadi inhibitor, menginhibisi, menghambat aktivitas neural pada tingkat spinal. Sedangkan pada batang otak, pada brainstem yang saya tunjuk di sini khususnya, ini fungsinya untuk memfasilitasi, mengeksitasi, merangsang terjadinya aktivitas neural pada tingkat spinal. Sehingga memiliki keseimbangan. Aktivitas neural pada tingkat spinal ini dipengaruhi oleh sistem yang menginhibisi dan sistem yang mengeksitasi. Sehingga ada yang menginhibisi, ada yang menghambat, dan ada yang mengeksitasi, ada yang merangsang, menstimulasi. Ketika fasilitasi, eksitasi, dan inhibisi ini berjalan dengan baik, serasi, maka aktivitas neural pada tingkat spinal ini juga akan baik, sesuai dengan kondisi normal. Ketika aktivitas neural pada tingkat spinal ini aktivitasnya baik atau dalam range normal, maka tonus otot yang dihasilkan juga akan normal. Dan tonus otot ini akan normal ketika aktivitas neural pada tingkat spinal normal. Aktivitas neural pada tingkat spinal normal ketika mendapatkan input yang sama. Ada dua inhibisi dan ada dua eksitatori atau fasilitator. Ketika salah satu traktus ini rusak, maka akan mempengaruhi aktivitas pada tingkat neural, pada tingkat spinal, dan akan mempengaruhi tonus otot. Tonus otot bisa hipertonus ataukah fluktuasi tonus. Tonus ototnya menekan dan mengendur secara tiba-tiba secara otomatis. Sehingga aktivitas neural pada tingkat spinal atau aktivitas refleks pada tingkat spinal dipengaruhi oleh supraspinal. Dipengaruhi oleh sistem motorik di atas spinal cord. Sistem motorik supraspinal ada pada tingkat korteks dan ada pada tingkat brainstem. Pada tingkat korteks umumnya dia melakukan inhibisi. Menginhibisi, menghambat apa? Menghambat aktivitas neural pada tingkat spinal. Sedangkan pada batang otak, pada brainstem yang saya tunjuk ini mempunyai fungsi untuk mengeksitasi, merangsang. Mengeksitasi, merangsang siapa? Merangsang terjadinya arkus refleks atau aktivitas neural pada tingkat spinal.
Sehingga aktivitas neural pada tingkat spinal ini mempunyai pengaruh inhibisi dari tingkat supraspinal dan mempunyai pengaruh fasilitasi atau eksitasi pada tingkat supraspinal. Ketika eksitasi, fasilitasi, dan inhibisi ini sesuai, maka aktivitas neural pada tingkat spinal ini akan dalam kondisi yang normal, range yang normal, sehingga akan menghasilkan tonus otot yang normal. Ketika terjadi gangguan pada supraspinal, maka aktivitas neural pada tingkat spinal ini akan terganggu dan akan menyebabkan kelainan atau gangguan pada tonus otot. Sehingga supraspinal ini sangat mempengaruhi aktivitas neural pada tingkat spinal. Mengaruhi aktivitas neural pada tingkat spinal. Pada kondisi stroke, post-stroke, stroke itu kan adanya gangguan pada sistem pembuluh darah otak. Gangguan pada sistem pembuluh darah otak, suplai darah ke otak terganggu. Sehingga suplai darah otak yang terganggu ini sering menyebabkan kerusakan pada korteks cerebral. Kerusakan pada korteks cerebral. Padahal pada korteks cerebral ini mempunyai fungsi apa? Menginhibisi, menghambat aktivitas neural pada tingkat spinal. Ketika korteks terjadi kerusakan pada kondisi post-stroke, maka sifat inhibisinya akan menurun, bahkan hilang. Sehingga yang ada adalah sifat fasilitasi atau sifat eksitasi dari tingkat brainstem. Yang menyebabkan aktivitas neural pada tingkat spinal ini akan meningkat. Karena yang menginhibisi tidak ada, yang menginhibisi terganggu. Sehingga aktivitas neural pada tingkat spinal akan meningkat karena cuma difasilitasi, dieksitasi tanpa diinhibisi. Ketika aktivitas neural pada tingkat spinal meningkat, maka akan meningkatkan tonus otot. Meningkatnya tonus otot dapat diketahui dari palpasi, dapat diketahui dengan tes refleks yang menghasilkan hiperrefleks, dan dapat diketahui dengan tes spastisitas yang didapatkan dengan tes modified Ashworth scale. Nilai spastisitasnya sampai 5. Tonus otot yang meningkat diakibatkan oleh apa tadi? Aktivitas neural yang meningkat. Aktivitas neural pada spinal yang meningkat. Atau arcus refleks pada tingkat spinal yang meningkat. Arcus refleks pada tingkat spinal meningkat diakibatkan oleh gangguan inhibisi. Yang menginhibisi tidak ada. Sehingga aktivitas neural pada tingkat spinal atau arcus refleks pada tingkat spinal ini akan meningkat. Karena tidak ada yang menginhibisi, hanya ada yang memfasilitasi. Praktis, arcus refleks pada tingkat spinal ini akan meningkat. Meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal akan menyebabkan tonus ototnya akan meningkat, terjadi hipertonus. Dia akan menyebabkan hiperrefleks ketika dilakukan refleks, akan menyebabkan nilai spastisitas meningkat ketika dilakukan Ashworth scale atau modified Ashworth scale. Nah, oke, kemudian nah, ini dikatakan pada tingkat supraspinal tonus otot diatur oleh 2 tragus descending. Ada 2 tragus descending, tragus motorik. Yang melakukan inhibitory ada 2 tragus dan ada 2 tragus descending yang melakukan fasilitator. Ini seimbang ya, ada 2 yang menginhibisi dan ada yang 2 yang memfasilitasi atau mengeksitasi. Sehingga keempat dari tragus ini melakukan fine tuning, menentukan tonus otot yang sesuai. Kalau dicontohkan biasanya kalau pada mahasiswa saya di D3 biasanya dicontohkan dengan mencari frekuensi radio. Ketika kita menggunakan radio mencari frekuensi fine tuning, kita melakukan memutar tuning itu ya, tuningnya. Ini menentukan agar frekuensinya tepat sehingga suara yang dari radio itu menjadi lebih jernih. Untuk menentukan frekuensi yang tepat, kita memutar tuning
memutar tuning pada radio. Nah, untuk memutar tuning itu kan kita bisa meningkatkan tuning ataukah menurunkan tuning, menginhibisi tuning ataukah memfasilitasi tuning pada radio. Sehingga ketika kita melakukan eksitasi dan inhibisi yang tepat, maka kita akan menemukan frekuensi yang tepat. Ketika frekuensi radionya tepat, maka suara yang didengar akan lebih jernih. Nah, ini fungsi dari supraspinal seperti itu kalau dianalogikan. Mencari fine tuning agar tonus otot yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Untuk mendapatkan aktivitas neural pada tingkat spinal atau aktivitas spinal reflex, ini arcus reflex pada tingkat spinal ini tepat, maka dibutuhkan kelengkapan dari tragus descending. Ada 2 tragus descending yang menginhibisi dan ada 2 tragus descending yang memfasilitasi. Karena semua itu diciptakan berpasang. Ketika ada yang menginhibisi dan ada yang memfasilitasi, maka akan terjadi fine tuning, akan terjadi keserasian, kesesuaian. Kesesuaian dalam apa? Kesesuaian dalam menghasilkan aktivitas neural pada tingkat spinal. Kesesuaian dalam menghasilkan arcus reflex pada tingkat spinal. Yang kemudian menghasilkan tonus otot yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Pada inhibitory tract atau supraspinal yang fungsinya untuk menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal atau aktivitas dari refleks pada tingkat spinal, arcus reflex pada spinal, yang menginhibisi ini ada kortikospinal dan ada kortikoretikular. Ada kortikospinal dan ada kortikoretikular. Kortikoretikular ini dia akan memfasilitasi, mengeksitasi dorsal retikulospinal. Retikulospinal ini pada tingkat brainstem. Dorsal retikulospinal ini pada tingkat brainstem, pada otak, tepatnya pada medulla oblongata. Sehingga kortikoretikular ini dia menginhibisi, menghambat aktivitas neural pada tingkat spinal secara tidak langsung melewati dorsal retikulospinal. Sedangkan kortikospinal dia langsung menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal. Dan ada 2 traktus yang menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal, yakni kortikospinal dan kortikoretikular. Kortikoretikular dia secara tidak langsung karena dia melewati dorsal retikulospinal untuk menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal. Selain ada yang menginhibisi, juga ada yang memfasilitasi. Yang memfasilitasi ini pada tingkat brainstem, ada vestibulospinal dan ada retikulospinal pada tingkat pons yang disebut sebagai medial retikulospinal. Sampai sini sudah pusing ya, karena memang materi dasar ini akan menerangkan materi-materi dasar yang lain. Sehingga materi ini, neuromuskular pada tingkat pusat ini di Poltekkes dia memiliki 14 kali pertemuan. Nah, ini saya rangkum menjadi 1 pertemuan. Nah, kira-kira sebagaimana padatnya materi. Oke, kemudian sehingga gangguan regulasi tonus pada tingkat supraspinal, gangguan produksi tonus atau pengaturan tonus pada tingkat supraspinal, ketika traktus yang menginhibisi dan yang memfasilitasi ini tidak seimbang, ada gangguan, terjadi gangguan pada tingkat supraspinal, ini sering terjadi hilangnya inhibisi pada supraspinal. Ini pada kondisi-stroke, di mana pada kondisi-stroke terjadi gangguan suplai darah ke otak besar. Gangguan suplai darah pada otak besar sering mengakibatkan kerusakan pada korteks otak besar. Pada korteks otak besar terdapat traktus yang menginhibisi aktivitas neural pada tingkat spinal. Ketika korteksnya rusak, fungsi inhibisinya tidak ada,
maka cuma ada fungsi eksitasi atau fungsi fasilitasi. Sehingga praktis aktivitas neural pada tingkat spinal ini akan meningkat. Atau arkus refleks pada tingkat spinal akan meningkat. Meningkatnya arkus refleks pada tingkat spinal akan menyebabkan tonus otot akan meningkat atau hipertonus. Sehingga pada kondisi stroke terjadi gangguan regulasi tonus pada tingkat supraspinal, yakni khususnya pada tingkat kortikal. Ketika terjadi gangguan inhibisi pada tingkat kortikal, maka terjadi hilangnya inhibisi pada supraspinal, sehingga menyebabkan meningkatnya aktivitas traktus descending dari medial retikulospinal dan vestibulo. Jika kedua traktus dari korteks ini rusak, terganggu, fungsi inhibisinya menurun, maka akan meningkatkan aktivitas dari retikulospinal pada tingkat pons dan vestibulospinal, yang mengakibatkan arkus refleks pada tingkat spinal akan meningkat dan pada akhirnya menyebabkan tonus ototnya akan meningkat. Pada kondisi stroke terjadi gangguan regulasi tonus otot pada tingkat supraspinal, khususnya pada tingkat kortikal yang mempunyai fungsi inhibisi atau menghambat aktivitas neural pada tingkat spinal, yang mempunyai fungsi menginhibisi atau menghambat arkus refleks pada tingkat spinal. Ketika fungsi inhibisinya hilang atau terganggu, maka praktis akan meningkatkan aktivitas dari medial retikulospinal dan vestibulospinal dalam melakukan fasilitasi merangsang arkus refleks. Sehingga arkus refleks pada tingkat spinal akan meningkat, yang kemudian menyebabkan hipertonus. Ketika dilakukan deep tendon refleks akan ditemukan hiperrefleks. Ketika dilakukan pemeriksaan Ashworth scale, maka akan ditemukan nilai spastisitas yang meningkat. Selanjutnya, nah ini contohnya, pada kondisi upper motor neuron syndrome seperti stroke, gangguan pada sistem saraf pusat, maka akan menampilkan tanda gejala positif dan tanda gejala negatif. Sehingga gangguan pada sistem saraf pusat akan menampilkan tanda gejala positif dan tanda gejala negatif. Tanda gejala positif upper motor neuron syndrome, tanda gejala positif pada kondisi stroke, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hilangnya inhibisi pada supraspinal. Hilangnya inhibisi pada supraspinal akan mengakibatkan peningkatan aktivitas retikulospinal pada tingkat pons dan peningkatan aktivitas dari vestibulospinal. Meningkatnya kedua traktus ini akan meningkatkan aktivitas neural pada tingkat spinal, meningkatkan arkus refleks pada tingkat spinal, yang kemudian menghasilkan positif sign atau tanda gejala positif pada upper motor neuron syndrome. Apa itu tanda gejala positifnya? Contohnya adalah spastisitas, meningkatnya tonus otot, hipertonus. Ini tanda gejala positif. Selain itu, gangguan pada sistem saraf pusat atau upper motor neuron syndrome seperti pada stroke ini juga menampilkan tanda gejala negatif. Tanda gejala negatifnya seperti apa? Kerusakan pada korteks, maka fungsi dari kortikospinal ini juga akan rusak. Fungsi kortikospinal akan rusak. Ketika fungsi kortikospinal ini rusak, maka akan menyebabkan tanda negatif pada gangguan upper motor neuron. Tanda gejala yang ditampilkan seperti apa ketika kortikospinalnya rusak? Tanda gejala yang ditampilkan adalah adanya kelemahan otot. Kelemahan otot. Sehingga pada stroke tidak hanya terjadi spastisitas, tapi juga terjadi kelemahan otot.
Spastisitas pada apa, Pak? Spastisitas pada khususnya pada otot-otot anti gravitasi. Spastisitas atau tanda gejala positif terjadi pada otot-otot anti gravitasi. Contohnya pada tungkai bawah apa otot anti gravitasinya? Otot untuk melawan gaya gravitasi. Ya, ini otot-otot ekstensor. Dengan mengkontraksikan otot ekstensor pada tungkai, maka kita bisa melawan gaya gravitasi. Kita bisa berdiri tegak. Otot-otot anti gravitasi ini akan meningkat tonus. Ini pada positif sign atau tanda gejala positif. Sedangkan pada tanda gejala negatif, ini terjadi penurunan atau kelemahan otot. Ya, ini pada otot-otot, misal pada otot ekstremitas atas adalah otot ekstensor, otot tricep. Aktivitas otot tricep atau kontraksi otot tricep ini akan melemah. Nah, ini merupakan tanda gejala negatif kerusakan kortikospinal ketika terjadi gangguan upper motor neuron syndrome seperti stroke. Nah, stroke atau upper motor neuron syndrome ini akan menampilkan dua tanda gejala. Ada tanda gejala positif, meningkatnya tonus otot pada otot-otot anti gravitasi, dan ada tanda gejala negatif, yakni rusaknya kortikospinal sehingga akan melemahkan otot-otot distal pada ekstremitas, khususnya pada jari-jari tangan, kemudian pada tricep ini juga akan melemah kekuatan otot. Kortikospinal tract ini sebenarnya khususnya dia akan menginervasi otot-otot bagian distal, menginervasi otot-otot bagian distal. Otot-otot bagian distal yang mana, Pak? Kalau pada ekstremitas atas ini pada jari-jari tangan. Jadi pergerakan otot pada jari-jari tangan yang digunakan untuk memanipulasi benda-benda kecil, yang digunakan untuk melakukan gerakan terampil, gerakan halus, ini dipengaruhi oleh kortikospinal. Ketika kortikospinalnya rusak, maka kemampuan menggerakkan jari-jari ini akan menurun, bahkan hilang. Sehingga pada pasien stroke susah untuk menggerakkan jari-jarinya. Susah untuk melakukan gerakan-gerakan terampil. Karena gerakan terampil ini lebih banyak dilakukan oleh otot-otot bagian distal, otot-otot pada jari tangan. Ketika muncul tanda gejala negatif dan positif pada gangguan sistem saraf pusat seperti stroke, adanya spastisitas, adanya kelemahan otot, maka praktis akan mengganggu aktivitas fungsionalnya, mengganggu aktivitas berjalan, aktivitas fungsional keseharian yang lain. Sehingga saya ulangi lagi, gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan pada upper motor neuron, seperti gangguan pada stroke, ini akan menyebabkan dua tanda gejala. Ada tanda gejala positif, meningkatnya tonus otot pada otot-otot anti gravitasi, kalau pada tungkai pada ekstensor, pada ekstremitas atas pada otot fleksornya akan meningkat tonus ototnya. Dan ada tanda gejala negatif, ini melemahnya kontraksi otot, khususnya pada otot-otot bagian distal, pada jari-jari tangan, untuk melakukan gerakan-gerakan terampil. Praktis ketika ada spastisitas, kemudian ada kelemahan otot, ada tanda gejala positif dan negatif, maka praktis akan mengganggu aktivitas fungsional keseharian. Aktivitas